warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam alladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat terakhir bulan Sya'ban, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan umur kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena insyaallah nanti sore lebih kurang di 101 titik di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada namanya Ru'yatul Hilal, melihat hilal. Kalau seandainya nanti sore ijtima'nya atau kebanyakan dari orang yang meru'yah daripada hilal itu menyatakan bahwa hilal telah nampak, maka sudah dipastikan kalau besok kita puasa. Tapi kalau hilal belum terlihat, kemungkinan kita puasa pada hari Ahad, maka digenapkan puasa bulan Sya'ban kita ini selama 30 hari bulan Sya'ban. Maka kita menunggu hasil nanti malam, insyaallah akan disiarkan secara live streaming nanti penetapan tanggal 1 Ramadan. Tapi yang sudah pastinya kita puasa tanggal 1 Ramadan. Dan lebaran sudah pasti tanggal 1 Syawal. Ya Bu? Kemudian salawat bering salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu majelis pengajian yang saya hormati, di sore hari ini menjelang waktu asar masuk, kita akan mengkaji tentang puasa Ramadan. Khusus kita akan mengkaji tentang puasa Ramadan. Nanti lebih kurang 10 atau 15 menit sebelum waktu asar masuk, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau sekiranya tidak mau ngomong, cakap, tanyanya itu dalam cakap gitu, boleh dituliskan di kertas, nanti bisa saya bacakan dan saya jawab. Yang pertama, puasa Ramadan itu hukumnya apa Bu? Saumu Ramadan wajibun bil kitab was sunnah wal ijma'. Dalam Quran menyebutkan bahwa puasa Ramadan wajib, dalam hadis menyebutkan wajib, di dalam ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, maka kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ibu-ibu ada uzur. Apa uzurnya? Banyak. Di antaranya kalau ibu-ibu ini setiap bulan ada uzurnya. Kemudian bagi orang yang dalam perjalanan boleh tak puasa. Kemudian orang yang sakit boleh tak puasa. Orang yang sudah tua tidak bisa untuk berpuasa boleh tidak puasa. Wanita hamil boleh tidak puasa. Wanita menyusui boleh tidak puasa. Kalau yang sakit Ustaz boleh? Boleh. Tapi sakit pakai kriteria. Yang kena pano, yang kena kurap tidak masuk. Cuma kalau lapar kurapnya bisa jadi kita demam ya kan? Setelah puasa.
Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Makna asyam di situ adalah siyamu Ramadan, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena orang-orang dulu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sudah ada puasa zaman dulu. Makanya kita dikenal dengan puasanya Nabi Daud. Tahu puasa Nabi Daud, Bu? Sehari puasa, sehari tak puasa, sampai setahun. Kecuali hari-hari yang dilarang puasa. Hari Tasyrik, hari Idul Adha, Idul Fitri, itu yang dilarang puasa. Yang kedua, ada hadis Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dari atas 5 hal. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa siyami Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji. Berdasarkan hadis ini, maka hukumnya puasa Ramadan itu wajib. Dan ulama sepakat bahwa hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Pasat, Bu? Ya, Bu? Artinya jangan sampai kaki pas bulan Ramadan dak ada puasa. Kemudian yang kedua, adabus siyam, adab-adab dalam berpuasa. Kok kita ringkas weh, karena waktunya kalau dibahas galau masalah puasa kok sampai malam lagi tidak selesai. Yustahabbu lis-shaim ay yura'iya fi siyamihi al-adab al-atiyah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu melaksanakan adab-adab atau memperhatikan adab-adab dalam berpuasanya. Apa itu? Yang pertama, sunnah dalam berpuasa adalah as-suhur, sahur. Maka kita itu ada tradisi membangunkan sahur. Sunnah. Dari mana sunnahnya? Nyuruh orang berbuat sunnah, maka itu juga dapat pahala. Jangan kita marah yang membangun sahur tuh. Cuma kalau nertibkan boleh. Kalau sekiranya ada namain mercon misalnya kan. Tapi kalau bangunkan sahur itu berpahala. Karena ngajak orang berbuat sesuatu yang hukumnya sunnah. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Karena sepakat para ulama bahwa sahur itu sunnah. Wa annahu la itsma ala man tarakahu, dan tidak berdosa bagi orang yang tidak sahur. Kenapa sahur itu disunnahkan? Karena Nabi nyuruh, tasaharu, bersahurlah kamu. Ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Fa innas sahura barakah. Karena dalam sahur itu ada berkah. Maka siang hari itu orang banyak lesu. Kenapa? Malam tadi saya ada makan sahur. Jam 11 itu lah lesu. Apalagi ibu-ibu kau banyak kegiatan kalau dalam bulan Ramadan. Apa kegiatannya? Mulai dari pagi nyuci piring, nyapu rumah, ngepel depan rumah, ngepel belakang rumah. Macam-macam. Sudah zuhur lagi, dak ada tidur dak tu.
apa? Buat pedamaran, buat kelepon, buat mie ayam, buat bakso, macam-macam. Jam 2, jam 3 pagi baru masak. Ada orang lauk sambal jengkol, ada lauknya sambal pete, macam-macam. Ada lauknya gulai ayam. Apakah sore pagi? Jam setelah asar, jam 4, jam 5 juga bisa tidur? Tak bisa juga tidur. Ngapa? Nyiapi bukuan. Bagi ibu-ibu yang hobi, kalau nak beli-beli, pergi ke pasar beduk. Macam-macam. Kalau kita kok tak ada pasar beduknya. Sebab pasar di pasar lah, beduk di beduk lah. Maka dengan banyaknya kegiatan kita di bulan Ramadan, maka dengan memperkuat stamina kita, maka dengan bersahur. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat daripada Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, as-suhuru barakah, sahur itu barakah. Fala tad'uhu, jangan kamu tinggalkan sahur itu, walau ayyajra'a ahadukum jur'ata ma'in, sekalipun dengan seteguk air. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat, memberikan rahmat, menurunkan rahmat kepada orang yang sahur. Jadi kita tuh kalau sahur dapat rahmat. Allah, para malaikat bersolawat kepada kita yang sahur. Kemudian yang kedua, waktuhu. Kapan waktu sahur tuh? Waktu suhur min muttasafil lail ila tulu'il fajr. Dari pertengahan malam itu sampai kepada terbitnya fajar atau lah masuk azan subuh. Tapi kita dianjurkan 10 menit sebelum azan subuh sudah berhenti. Maka ada tanda waktu imsak, itu waktu peringatan kita. Panjang tuh. Supaya kita cepat berhenti makan sahur. Jangan jam 9 lah makan sahur. Tak dapat sunnah. Sahur tuh boleh apa baik makanannya, terserah. Cuma jangan kebanyakan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau berbuka, segala ada yang dibeli. Keluar lewat di simpang, nengok kuih sebelah kanan, beli kuih. Maju dikit, ada orang jual martabak, beli martabak. Sampai ke Demangan depan SD, ada pula nengok bakso, beli pula bakso. Ada pula orang jual kuih gorengan, beli lagi gorengan. Sehingga dekat Jaramba siko ada jual es cendol, macam-macam, es joger, beli es joger. Tak apa ekor lah tu. Dah 5 lah. Singa lagi siko, beli lagi, macam-macam. Pokoknya segala es tu ada. Es cendolnya ada, es sirupnya ada, es dogernya ada, es kuah nago ada. Segala ada. Kalau kuih-kuihnya lengkap. Goreng tahu ada, risolnya ada, gucinya ada, dadar gulungnya ada. Macam-macam. Aduh. Itu sudah taruh di depan kalau tu. Ya Bu ya? Ya, tadi depan kita kalau tu barang-barang tu. Ketika beduk berbunyi, masuk kalau. Pecalnya masuk, kolaknya masuk, baksonya masuk, mie ayamnya masuk, es tadi segala masuk tuh. Tangan kiri es cendol, tangan kanan es doger.
Sehingga apa Bu? Saking kekenyangannya, mata tuh lah agak sayup-sayup ngantuk-ngantuk. Dikiroi itu channel rupanya karit nyikat es tadi. Diambil juga makan. Nah, itu kalau itu. Sehingga ketika waktu isya masuk, perut sudah kenyang, nasi uapnya naik ke mata. Kan? Tuh. Sampailah ke masjid, lagi enak-enak duduk, tadi tidur. Kawan kita tak sadar juga dah, dia nak ibadah juga di masjid itu. Nah, kita jauh gitu, tak nak tidur. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanal malikul kudus. Kata imam, apa kata kita karena sudah baru tertidur, terbangun. Bentar nih yang sholat tarawih. Padahal puas tidur. Nah, itu yang pertama, sahur. Yang kedua, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktunya, jangan dilambat-lambatkan. Segerakan berbuka, itu sunnah. Makanya kalau kita berbuka dalam perjalanan, kita tidak mau batalkan puasa kita, maka dibawalah air segelas lah, cukup lah untuk batalkan puasa. Jangan sampai agak kita nunggu di sana lah kalau kita berbuka, biar besar pahalanya. Tak dapat besar pahala. Kenapa dapat makruhnya? Kenapa? Ta'jilul fitri itu sunnah. Menyegerakan berbuka hukumnya sunnah. Ketika sudah masuk waktunya, waktu maghrib sudah masuk, silakan dibatalkan bukanya. Baca doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rasa-rasanya hafal kalau doanya. Kalau tidak hafal berarti tidak pernah berbuka. Karena kata Nabi, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitra. Manusia tidak akan terhalang dari kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka. Maka Nabi itu kalau berbukanya dengan apa? Dengan kurma. Wa yanbaghi ayyakunal fitru ala rutubati witran. Fa illam yajid fa 'alal ma. Hendaknya bagi orang yang berbuka itu kalau dapat dengan kurma, jumlahnya ganjil. Witran tu ganjil. Boleh sekok 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 itu ganjil. Fa illam yajid, kalau tidak ada kurma, fa 'alal ma, cukup dengan air baiklah. Itu untuk membatalkan puasanya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman," apabila salah satu di antara kalian berpuasa, falyuftir 'ala tamr. Maka hendaklah berbukanya dengan kurma yang kering. Kenapa Nabi itu pakai kurma bukanya, kemudian pakai kurma juga kadang-kadang bahkan sahurnya? Karena sesuatu yang manis itu dapat menambah stamina. Cuman kalau kebanyakan bahaya juga. Makan yang manis-manis. Maka kita dianjurkan yang manis-manis itu minumnya. Bukan yang gratis-gratis. Kemudian yang ketiga, ad-du'a indal fitri wa adna as-siyam. Berdoa ketika berbuka dan selama berpuasa. Kenapa? Inna lis-sha'im inda fatrihi da'watun ma turad, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak tertolak. Minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang halal, minta rezeki yang baik, minta anak yang saleh. Saat itu doa kita dikabulkan. Karena kata Nabi, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka saat itu doanya tidak tertolak. Jangan terburu-buru doanya. Kabar kasum tu alikam orang pom. Ada saya tengok di video YouTube tuh. Telepon tuh lah di mulut deh. Nunggu lagi kok. Kau orang lagi ngaji, kalau dia lagi ngaji kan.
Ketika beduk berbunyi langsung klub masuk ke dalam telepon. Macam-macam buat orang. Dan juga kita hati-hati kalau dengar azan. Saya pernah juga nengok di video di Facebook tuh. Lagi lah ngadap apa namanya? Makanan untuk berbuka. Karena ada pakai beduk langsung Allah langsung dimakan. Rupanya bukan Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ini kan Allahu Akbar yo. Apa doa ibu? Ini ada dua riwayat doanya. Boleh kita membaca doa dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada juga dalam riwayat lain yang tidak pakai Allahumma laka sumtu, tidak pakai wa bika amantu, tapi langsung Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, yang ketiga, yang keempat al-kaffu amma yatanafa ma'asiyam. Menahan diri daripada sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Karena kenapa asyamu ibadah min afdalil qurabat. Puasa itu ibadah. Maka dalam ibadah itu kita ibadah juga. Apa contohnya? Menahan daripada membicarakan aib orang, nyombongi orang, ribah dengan orang. Nah, itu yang ditahan tuh selama puasa supaya pahalanya dapat, supaya dapat predikat la'allakum tattaqun. Karena makna daripada Al-Baqarah 183 itu walaysa siyamu mujarrada imsaki 'anil akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan daripada makan dan minum, wasa ilma nahallahu anhu, tetapi juga menahan daripada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena kenapa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kebanyakan daripada manusia itu, daripada orang yang berpuasa, tidak dapat pahala daripada puasanya, melainkan daripada haus dan laparnya itu yang dapat. Yang kelima, as-siwaku, bersiwak. Siwak itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Melayu namanya sugi. Tahu sugi, Bu? Hah? Hurufnya sama. Siwak itu hurufnya sin, waw, kaf. Alifnya itu ziyadah, tambahan. Masuk dalam bahasa Melayu jadi sugi. Sin, waw, kaf pakai alif, pakai titik di atasnya. Cuman alatnya beda. Kalau siwak pakai kayu arak, kalau sugi pakai siri dengan pinang pakai gambir. Apa? Tembakau. Sugi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari sugi menjadi gosok gigi. Paham, Bu? Su itu gosok, gi itu gigi. Maka dalam kitab-kitab Melayu itu sugi bahasanya. Jadi itu cuma perubahan bahasa dan perbedaan alat. Kalau kita gosok gigi, biasanya pakai sikat gigi dengan odol gigi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita menggosok gigi di siang hari di bulan Ramadan? Itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, bukan dengan pasta gigi atau odol gigi. Karena dia ada hawanya masuk ke dalam. Kalau kita pakai sikatnya baik, gosok, dibuang, dan itu tidak masalah. Atau pakai kayu arak,
Kayu arak pernah nengok? Orang bersiwang tuh kayu arak namanya. Nah itu sunnah. Yusta'ab lis-shaim ay yatasawwaka asna as-shiyam. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu bersiwak selama puasanya. Cuman batasnya dalam mazhab Syafi'i sampai tergelincir matahari waktu zuhur lah. Lewat daripada itu hukumnya makruh. Supaya apa? Menjaga bau mulut kita kok. Kalau bau mulut orang yang berpuasa itu memang secara secara nyatanya bau, ya. Ya. Karena orang ndak makan, ndak gosok gigi di pagi hari kan, pakai pasta gigi, pakai odol gigi. Tapi secara hakikatnya ternyata bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Itu hadisnya. Yang keenam, al-judu wa mudarasatul Quran. Bersedekah dan mentadarus Al-Quran, baca Quran banyak-banyak bulan puasa. Banyak-banyak bersedekah. Kalau sekiranya tahu tu ada 20, 5 bagi kurang. Ya tak? Kalau buat pendamaran ada 30 ekor, 10 kiri kanan rumah. Karena dianjurkan kita untuk bersedekah. Karena sedekah yang paling besar pahalanya as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah dalam bulan Ramadan. Kemudian wa mudarasatul Quran. Banyak mentadarus Al-Quran. Al-jud wa mudarasatul Quran mustahabbani fi kulli waqtin. Bersedekah dan mentadarus Al-Quran itu sesuatu yang dianjurkan setiap waktu, illa annahuma akadu fi Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan. Dianjurkan banyak baca Quran. Sejuz sehari, 30 hari, 30 juz tamat. Tak telap sejuz sehari, 2 juz sehari. Tak telap 2 juz sehari, 5 juz sehari. Imam Syafi'i itu 2 kali khatam sehari. Dalam suatu kesempatan beliau siangnya khatam, malamnya juga khatam. Kalau kita kan banyak gawe, ya tak? Dah hafal juga Quran, macanya pun lambat. Maka dikit-dikit jadilah setengah juz, 2 lembar, 1 halaman, 5 ayat. Yang penting baca Quran. Yang ketujuh, al-ijtihadu fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam ibadah, apalagi di 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan 10 terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam, yang malam itu mulia, adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itu sesuatu yang disunahkan, yang dianjurkan dalam kita berpuasa. Kemudian ma yubtilus siyam, sesuatu yang membatalkan puasa. Apa baik? Yang pertama, yang membatalkan puasa al-aklu amdan, makan sengaja. Yang kedua, wasyurbu amdan, minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa-apa. Misal, baru hari pertama, terbiasa minum di rumah siang-siang hari. Awak balik dari motor pagi itu kan, balik jam 9, jam 10. Lupa. Sampai ke rumah, buka kulkas, langsung minum, habis 2 botol. Misal. Habis 2 botol. Lah selesai air tu diminum, baru ingat. Weh, puasa saya kok. Kira-kira ucapannya apa? Astagfirullahalazim, apa alhamdulillah? Jawabannya apa, Bu? Yang betul? Alhamdulillah. Laiyo, alhamdulillah. Karena ada riwayat hadisnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, man nasya, siapa yang lupa, wa huwa shaim, bahwa dia itu berpuasa, wa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, fal yutimma shabahu, hendaklah dia
menyempurnakan puasanya, dalam artian puasanya tidak batal, lanjutkan puasanya karena dia lupa, fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena Allah sedang memberikan nikmat, sedang memberikan makanan kepadanya. Itu Allah yang memberikan itu, menggerakkan itu semua Allah. Makanya kita tuh sering doanya apa? Allahumma zakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan kami saat kami ini lupa. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Maka kalau terjadi macam itu, puasanya tetap sah dan puasanya tidak batal. Silakan lanjutkan. Ya? Iya, yang penting lupa. Cuma sepagi jangan diulangi lagi. Lasari kok, alhamdulillah dapat lupa, alhamdulillah dapat 2 botol lagi. Besok pagi nak ngulang lagi, dah dapat lagi itu. Itu nikmat. Yang ketiga al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa in ghalabahu al-qai'u fala qada'a alaihi wala kafara. Kalau dipaksa muntah maka tidak ada masalah, tidak perlu diqadha, tidak perlu dibayar kafarat. Karena kata Nabi SAW, wa man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un. Siapa yang terpaksa muntah maka tidak ada masalah, tidak perlu diqadha. Apa terpaksa muntah? Awak pergi je jauh pakai mobil tak bisa. Apa awak ngajak pakai mobil? Awak mabuk mobil sampai sana muntah. Batal tak puasanya? Tak batal. Kenapa? Karena muntahnya tidak sengaja. Muntah yang sengaja itu macam mana? Sengaja nyolong kongkong. Masuk tangan ke kongkong, muntah. Maka itu batal. Waman istaqa'a amdan, siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, maka hendaklah dia qada wajib. Yang keempat al-haidu, haid bagi perempuan, wan nifasu, nifas, walau fil lahdatil akhirati qabla ghurubis syams, sekalipun cuman sebentar, sekalipun cuman setetes, qabla ghurubis syams, sebelum waktu maghrib masuk. 5 menit lagi kok. Keluar, keluar setetes. 5 menit lagi kok. Batal. Biar semenit lagi, tetap batal. Karena puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang namanya disebut dengan puasa. Yang keenam al-istimna, mengeluarkan mani. Ini dari jalur yang sengaja. Sengajanya lah mengeluarkannya baru batal. Kalau mimpi dah batal. Ini tidak panjang kita bahas. Yang ketujuh, tanawulu ma la yutaghadza bihi, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita ini melalui jalur yang semestinya jalur kerongkongan, sesuatu yang tidak ada nambah stamina. Minal munfaddil mu'tad ilal jawb, daripada sesuatu yang tidak nambah stamina melalui jalur kerongkong. Apa contohnya? Mithlu ta'atil milhi al-katsir, masuk garam ke dalam kerongkong kita. Garam kan tidak ada nambah stamina. Yang nambah stamina apa? Minum air, ya tak? Apa lagi? Macam-macam tidak nambah stamina. Lagi nak apa namanya? Ngigit-ngigit sesuatu kan? Masuk ke dalam kerongkong. Maka itu batal. Fahadha yubtiru fi qawli ammati ahli ilmi. Maka para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa itu batal puasanya. Nalan buah peci, itu batal loh. Misal, kalau tidak sengaja tidak masalah. Tidak sengaja misalnya. Karena sebagian orang ada menganggap itu kan bukan makanan, buah peci itu. Apa lagi? Cucuk gigi misalnya, makan sengaja misalnya, kunyah telan.
atau sisa semalam. Lagi nak ngorek, jatuh, ay sayang daripada buang nak telan. Itu juga ada nambah stamina, tapi membatalkan puasa. Yang kedelapan, wa man nawal fitra wa huwa shaim batala shaumuhu wa illam yatanawal muftiran. Orang yang berniat berbuka sedangkan dia pada saat itu berpuasa, maka batal puasanya sekalipun tidak makan bukuannya tuh. Niat saya niat kok nak buka lah. Niat sudah dalam hati, saya niat nak buka lah kok. Batal puasanya kata para ulama. Karena kenapa? Fa innan niyata ruknun min arkanis siyam. Karena niat itu adalah rukun daripada beberapa rukun puasa. Maka orang yang sudah berniat itu sudah dianggap melakukan sesuatu, maka batal puasanya. Maka jangan masing-masing kita ngomong. Ayolah lagi nak balik nak buka rumah. Hati-hati. Kalau sudah nyebutkan itu dan ada terbersit di hati berniat untuk berbuka, batallah puasanya. Kalau kita buka macam itu dah. Kalau nak ngopi baiklah ke rumah. Tapi kalau itu ada niat minum kopi, berarti nak niat batalkan puasanya. Tapi kalau hanya sekedar bergurau, tidak ada niatan, maka itu tidak ada masalah. Yang terakhir, idza akala au syariba au jama'a dhannan ghurub asy-syamsi wa 'adama tulu'il fajr. Apabila seseorang itu makan atau minum atau bersetubuh dhannan dengan menyangka ghurub asy-syams, dengan menyangka waktu maghrib dah masuk, wa 'adama tulu'il fajr, atau waktu imsak belum tiba. Wa dhahara khilafu dzalika, padahal yang disangkonya itu salah, fa alaihil qada' inda jumhuril ulama, dan itu batal puasanya, wajib diqadha menurut jumhur ulama. Wa minhum al-a'immatul arba'ah, di antara daripada jumhur ulama itu adalah 4 ulama madhab mengatakan puasanya batal. Awak di rumah misalnya di kebun, suara azan jauh, hari sore awak dah bawa radio, dah bawa jam, dah bawa HP. Cuman kita nyangka, tengok hari kok gelap Padahal hari gelap itu memang gelapnya lah, bukan gelapnya karena nak malam gelap. Kita nyangka, sudah masuk lah kok, sudah masuk waktu berbuka, maka kita makan makanan. Kita niat buka, langsung dimakan makanannya. Kemudian ketika sampai balik ke rumah ditengok hari baru 5:30. Batal atau tidak puasanya? Kata para ulama, puasanya batal. Kenapa? Karena hanya menduga-duga waktu berbuka masuk. Maka dengar baik-baik. Apalagi solawat sebelum apa tuh? Sebelum sholat maghrib. Itu kan kalau lagu ujungnya tuh hampir sama dengan azan itu. Ya Rasulullah, dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangkut itu azan. Rupanya sampai kedengar sampai ke masjid, balik dari kebun ke masjid, rupanya bukan azan, ternyata masih selawat. Hati-hati. Karena sayup-sayup mendengarnya kan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelum waktu asar masuk. Ada sekitar 5 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya sengaja supaya kaki ada pertanyaan, kita tidak mepet waktunya waktu asar. Ada? Kita tutuplah.
Insyaallah kita lanjutkan. Mungkin akan datang ada mungkin pertemuan lagi kita dalam waktu dan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa.